Dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini mukaddimah. Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Supaya Anda memiliki mukaddimah sebelum Allah menetapkan Dia itu Maha mendengar dan melihat, harus tertancap dalam benak kita Allah tidak sama dengan makhluknya. Sehingga tatkala Allah mengatakan Allah mendengar, jangan sampai kita merasa seperti pendengarannya makhluk. Tatkala Allah mengatakan Allah melihat, jangan sampai kita merasa seperti penglihatan makhluk. Karena pendengaran makhluk sangat kurang, sangat terbatas. Demikian juga penglihatan makhluk juga sangat kurang dan sangat terbatas. Maka kita punya mukaddimah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ayat ini sangat tegas menjelaskan Allah memiliki sifat, tapi tidak seperti sifat makhluk. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat sederhana. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Ya, seluruh para ulama salaf berakidah dengan demikian. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, tatkala beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalus shadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi." Sungguhnya Allah menerima sedekah dan Allah mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, "Waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat." Dan banyak ulama ahlul hadis menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya, seperti sifat-sifat Allah, sifat tangan dan yang lainnya. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya, seperti juga sifat Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, mereka berkata, yaitu para salaf, ya, tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha wa la yutawahhamu. Riwayat-riwayat ini ditetapkan sahih. Kemudian yu'manu biha, hendaknya diimani. Wala yutawahham, dan jangan bagimanakan, diterima. Wala yuqal kaif, dan jangan dikatakan bagaimana, jangan dipersangkakan. Auham itu dipersangkakan, oh begini-begini, jangan. Kita beriman, kita terima, kita beriman, kemudian kita tidak bagaimanakan. Ruwiya an Malik, ini perkataan Imam Malik, wa Sufyan ibnu Uyainah, para ulama salaf dahulu, ulama-ulama abad kedua, abad ketiga, ya. Wa Abdullah bin Mubarak, annahum qalu, mereka berkata, fi hadhil ahadits, mereka berkata tentang hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis sifat, amirruha bila kaif, terimalah hadis-hadis tersebut sesuai dengan zahirnya, bila kaif, dan jangan tanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Inilah perkataan ahlu sunnah wal jamaah, ya, ini yang bilang Imam Abu Isa Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Wa ammal Jahmiyah, adapun orang Jahmiyah, fa angkarat hadhihi riwayat, maka mereka mengingkari riwayat-riwayat ini tentang sifat-sifat Allah. Wa qalu hadza tasbih, dan mereka berkata riwayat-riwayat ini melazimkan tasbih. Kalau kita bilang Allah punya tangan berarti apa? Tasbih. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti apa? Tasbih, harus diingkari. Ya, atau tentunya pengingkaran mereka dengan menolak hadis-hadis tersebut atau merubah maknanya. Ya. Waqad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dan Allah telah menyebutkan, kata Imam Tirmidzi, Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat sifat al-yada, tangan, was sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyah, maka orang Jahmiyah mentakwil hadhihi ayat, fa fasaruha ala ghairi ma fasara ahlul ilm, maka mereka mentakwilkan, menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adama biyadihi, maka mereka berkata Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Tapi apa kata orang-orang Jahmiyah? Allah menciptakan Adam dengan apa? Kekuatannya, ya. Karena mereka menolak sifat apa? Tangan, ya. Wa qalu, ya, Imam Tirmidzi menukil, wa qalu inna ma'nal yadi hahuna al-quwwah. Orang Jahmiyah mengatakan makna tangan adalah apa? Kekuatan. Jadi mereka yang menafsirkan tangan dengan kekuatan itu orang Jahmiyah yang diingkari oleh para ulama terdahulu. Ya. Makanya kita dapat di sebagian orang
Mereka tidak mau bermadhab dengan madhab Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka bilang kami, ya, kalau fikih dari ikut imam apa? Syafi'i. Tapi kalau akidah ikut siapa? Kalau akidah ikut Asy'ari. Kalau akhlak ikut apa? Imam Ghazali. Jadi mereka tidak ridho mengambil akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan orang yang mentakwil sifat dikatakan sebagai Jahmiyah. Seharusnya kalau anda ingin ikut Imam Syafi'i, ikut seluruhnya, total-totalnya. Jangan cuma ambil apa? Fikihnya. Ambil fikihnya, ambil juga akidahnya. Ya. Jadi ini penjelasan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, jadi orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan sering kita katakan seandainya kalau Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, berarti Adam tidak spesial. Justru Allah berdalil dengan Adam diciptakan dengan tangan Allah agar iblis tunduk kepada, sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah berdalil dengan keistimewaan Adam. Di antara keistimewaan Adam apa? Dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak sujud? Seandainya kedua tangan artinya kekuatan, maka iblis bisa membantah. Kata iblis, apa bedanya saya dengan Adam? Kau ciptakan Adam dengan kekuatan, kau ciptakan saya juga dengan apa? Kekuatan. Jadi barang siapa yang menakwilkan tangan Allah dengan kekuatan, berarti dia telah menghilangkan keistimewaan Nabi Adam. Dan dia semakin menguatkan hujahnya iblis. Paham? Dia menguatkan hujahnya apa? Iblis, ya. Kita mengambil akidah, ya, dengan sanad, dengan para ulama, bukan karangan kita sendiri. Bukan karangan kita sendiri. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah akidah, dari mana diambil akidah, kata Ibnu Taimiyah, al-i'tiqad laisa li la yu'khadhu anni wa la yu'khadhu amman huwa akbaru minni. Kata Ibnu Taimiyah, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat dari saya, tetapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ajma alaihi salaful ummah. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Karena mereka yang lebih paham tentang masalah apa? Akidah. Nah, sekarang kita nukil perkataan para salaf tentang tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah dinamakan dengan apa? Jahmiyah. Dinamakan dengan Jahmiyah. Makanya Imam Asy-Syarik bin Abdullah tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat nuzul, bahwasanya Allah tidak turun di malam sepertiga malam yang terakhir, yang turun adalah rahmatnya atau apanya, adapun bukan Allah yang turun. Maka Al-Imam Syarik bin Abdullah berkata, tanyakan kepada mereka, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Yang ngomong seperti itu siapa? Kalau kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari para tabi'in, dari para salaf. Kalau mereka ngomong seperti itu, dari mana ngambilnya? Makanya kalau ada orang yang menolak sifat, tanya, kamu akidahnya dari mana? Dari mana ngambilnya? Makanya tidak semua orang dikatakan salafi. Disinilah perbedaan antara manhajus salaf dengan yang lainnya, ikhwan. Kenapa penting kita memahami manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para salafus saleh, bukan orang belakangan. Kemudian datang orang mengatakan semuanya salafi. Bagaimana semuanya salafi? Kemudian dikatakan ya Islam itu ya salafi. Benar, Islam, salafi bagian dari Islam. Ya, tetapi Islam bermacam-macam. Salaf ini untuk membedakan mana pemahaman yang benar dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang benar diambil dari pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalam masalah akidah, ngambil dari mana? Kita ngambil dari para salaf. Tadi saya sebutkan para ulama. Saya sebutkan para ulama yang tinggi hidup di abad kedua dan abad ketiga, yang mereka menemukan bid'ah-bid'ah seperti ini, maka mereka bantah. Mereka bantah. Bagaimana kita menamakan semua orang salafi sementara mereka sendiri tidak mau menamakan diri mereka salafi? Faham? Antum kalau ketemu sama sebagian kelompok, antum salafi, mereka enggak mau karena mereka tahu mereka berbeda dengan pemahaman salaf. No, ente salafikan dia sementara dia tidak mengaku diri sebagai apa? Salafi. Bahkan sebagian mereka mengejek salafi. Gimana manhaj salaf kemudian dibawa zaman sekarang? Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin kita meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Ya, di atas akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang batil. Dan ini bukan perkara sepele, makanya para ulama menulis buku membantah mereka dari dulu. Ya. Karena penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam masalah akidah. Ya.
Orang-orang Nasrani ya salah, menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat. Menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Mereka bukan penjahat, mereka bukan pembunuh, tapi mereka meyakini Allah punya anak. Ini kesalahan dalam masalah apa? Sifat. Kalau kita bicara tentang akhlak, apa masalahnya kalau Allah punya anak? Kalau kita bicara tentang masalah akhlak, ya. Orang meyakini Allah punya anak juga bisa berbuat baik, atau tidak? Banyak orang Nasrani juga akhlaknya mulia. Faham? Sebagian orang menggampangkan, sudah kita masalah enggak usah dibahas, enggak masalah. Yang penting kita baik-baik. Orang Nasrani juga baik. Allah menyatakan mereka sesat bukan karena mereka berakhlak buruk, mereka akhlaknya baik orang Nasrani. Tapi mereka dikatakan sesat karena salah berakidah tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala.